Baik pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain pajak, pemerintah juga melakukan pemungutan terhadap barang-barang tertentu. Hal demikian tentunya didasari dengan peraturan perundang-undangan. Nah, hal tersebut dilakukan sebagai bentuk pengawasan dan juga pengendalian terhadap barang yang beredar. Seperti halnya hasil tembakau dan juga barang-barang impor. Nah, selama 30 menit ke depan kita akan membahasnya. Bersama saya, Wilda Aulia. Sebelum kita membahas terkait dengan pemungutan cukai dan juga rokok ilegal, telah hadir bersama saya Bapak Asep Munandar. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya hari ini, Pak? Sepertinya rada sakit gitu ya, flu gitu, Pak. Ini kemarin diajak acara wayangan ya, Oh, sosialisasi begitu. gempur rokok ilegal, tapi tetap tadi pagi saya tetap jogging 5 km. Oke, tetap exercise gitu ya, Iya, Pak ya, harus walaupun dipaksa ya. badan kurang fit begitu ya. Iya. Oke, selanjutnya telah bersama kita Bapak Edi selaku Kepala Satpol PP Jember. Selamat pagi, Pak Edi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, bagaimana keadaannya hari ini, Pak? Alhamdulillah, baik, Oke, sehat. baik, still fresh begitu ya, Pak ya? Ya. Baik. Nah, untuk pertama ini kita akan membahas terkait dengan pemungutan cukai dan rokok ilegal di Jember. Kita tahu bahwasannya rokok ilegal sangat membeludak beredar di Kabupaten Jember itu sendiri. Nah, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Asep dan juga Pak Edi telah berkenan berkunjung di studio JTV Jember. Baik, sebelum lebih lanjut kita membahas terkait dengan rokok ilegal dan juga pemungutan cukai, mungkin saya ke Pak Asep terlebih dahulu, Bapak. Mungkin di masyarakat, letak dari Bea dan Cukai Jember itu sudah familiar di benak masyarakat. Namun, belum tentu hal tersebut masyarakat mengetahui peran dan fungsinya. Nah, kira-kira peran dan fungsi dari kantor Bea dan Cukai Jember yang ada di sini itu seperti apa, Pak? Terima kasih. Jadi Bea Cukai merupakan salah satu instansi vertikal di bawah Kementerian Keuangan. Dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, di mana kami mempunyai 4 fungsi, yaitu pertama sebagai revenue collector. Jadi kami bertugas untuk mengumpulkan penerimaan negara dari bea masuk, dari cukai, dari bea keluar. Kemudian yang kedua kami juga sebagai community protector, itu melindungi masyarakat dari masuknya barang-barang yang berbahaya. Dan ada 2 fungsi lagi, yang ketiga dan keempat itu sebagai trade facilitator dan industrial assistant. Jadi ini bagian dari yang bagaimana supaya kami membina para pengusaha terutama UMKM untuk bisa go internasional untuk melakukan kegiatan ekspor dan juga memberikan asistensi industri, memberikan kemudahan insentif. Termasuk di Jember ini ada 3 kawasan berikat, jadi mereka memperoleh insentif fiskal berupa penangguhan bea masuk dan pajak-pajak dalam rangka impor. Jadi itulah tugas kami, jadi ngumpulin duit untuk negara dan juga memberikan fasilitasi untuk industri dan perdagangan. Baik, Pak. Tadi Pak Asep memantik terkait dengan cukai. Nah, muncul pertanyaan nih, Pak. Kira-kira karakteristik atau sifat barang yang kena cukai itu seperti apa, Pak? Jadi betul, jadi cukai itu adalah pungutan yang dilakukan terhadap barang-barang tertentu. Artinya dari situ disampaikan adalah mempunyai karakteristik tertentu, yaitu pertama adalah konsumsinya perlu dikendalikan. Seperti rokok itu kan emang harus dikendalikan karena masalah kesehatan. Kemudian peredarannya harus diawasi, termasuk rokok, minuman mengandung etil alkohol itu harus diawasi. Kemudian juga yang ketiga adalah bahwa pemakaian atas barang itu menimbulkan dampak bagi orang maupun bagi lingkungannya, termasuk masalah kesehatan tadi. Jadi itulah
kenapa suatu barang dipungut cukai itu karena ada faktor karakteristik tadi juga. Oke, berarti ada barang peredarannya itu dikendalikan dan juga diawasi karena nanti berdampak pada kesehatan mungkin begitu ya Pak ya. Oke, nah tujuan dari adanya cukai ini seperti apa Pak? Mungkin selain tadi, mungkin di sisi lain ada pendapatan negara yang lebih atau seperti apa Pak terkait dengan tujuan secara spesifik? Ya, kalau dari sisi kita, cukai memang bagi negara ini termasuk salah satu sumber penerimaan negara yang cukup besar ya. Jadi di struktur APBN kita di tahun 2022 ini 220 triliun itu target dari cukai. Di antaranya 209 triliun dari cukai dari hasil tembakau. Jadi peranan menyumbang penerimaan itu sangat-sangat besar. Tetapi di sisi lain pemerintah juga harus membuat satu tadi rokok itu kan merugikan kesehatan. Bagaimana mengatur antara bagaimana konsumsinya tidak berlebihan, tetapi juga penerimaannya masih masuk. Di samping itu, kalau kita lihat dari sisi tenaga kerja, kalau kita bicara industri rokok itu kan mulai dari perkebunan tembakonya, kemudian pabriknya, mungkin sampai ke pemasaran itu sangat besar ya. Nah itu juga kenapa kebijakan cukai ini juga sangat dipengaruhi oleh masalah ketenaga kerjaan, dan di samping itu juga masalah kesehatan. Jadi untuk diketahui, angka prevalensi rokok kita itu cukup tinggi Pak. Kenapa setiap tahun kita melakukan kenaikan cukai itu salah satu untuk supaya mendorong konsumsi rokok ini tidak meningkat terus. Makanya dengan adanya kebijakan cukai. Jadi saya pikir jadi sifatnya cukai ini mengatur dan juga tapi juga dari sisi lain untuk penerimaan negara ya. Oke, berarti beredarnya juga diawasi, hal tersebut berimplikasi terhadap ekonomi kesehatan juga begitu ya Pak? Betul, ya. Nah, Bapak kita tahu bahwasanya di Jember sendiri merupakan salah satu kabupaten penghasil tembakau. Nah, ternyata tidak menutup kemungkinan membuka celah bagi peredaran rokok ilegal begitu. Nah, kita akan membahas hal ini setelah jeda sesaat lagi.